Halo adik-adikku sekalian, siswa-siswi SD kelas 6, dimanapun kalian berada. Jumpa lagi dengan Amoreya Smart. Kali ini kita akan membahas soal UAS atau PAS semester ganjil tahun 2022 untuk siswa kelas 6. Baru saja saya mendapat kiriman soal dari Kota Malang. Pada video kali ini saya akan membahas soal nomor 1 sampai dengan soal nomor 5, yaitu merupakan Romawi 1 atau pilihan ganda. Seperti biasa, sebelum memulai, saya akan menyampaikan apa yang menjadi tujuan yang ingin dicapai bagi kalian untuk menonton video ini dari awal hingga akhir. Yang pertama adalah kalian mampu memahami soal matematika dengan baik. Yang kedua, kalian juga mampu menjawab soal matematika dengan benar. Yang ketiga, kalian akan mampu menyelesaikan soal matematika dengan cara yang tepat. Dan tentunya kalian akan siap menghadapi ulangan atau ujian matematika di sekolah. Baik, tidak berlama-lama kita langsung masuk ke soal nomor 1 ya. Ini adalah soal pilihan ganda. Suhu udara di puncak Jaya Papua 5 derajat di bawah titik beku. Jika dinyatakan dalam bilangan bulat adalah 5 derajat ini adalah bilangan mutlak. Nanti kalian akan tahu apa yang dimaksud dengan nilai mutlak suatu bilangan ya. Yaitu nilai yang tidak melihat nilai positif atau negatif. Dan bilangan mutlak atau nilai mutlak selalu dinyatakan dalam bentuk positif. Mari kita selesaikan soal ini. Di sebelah kanan nampak sebuah temperatur ya, temperatur suhu dengan satuan derajat Celcius. Ini sebetulnya sama saja dengan garis bilangan. Hanya kalau garis bilangan itu bentuknya horizontal misalnya ya. Nah, ini bentuknya vertikal. Dan 0 sebagai titik beku, ini adalah titik acuan ya dalam suatu garis bilangan. Nah, dari soal, apabila dikatakan suhunya 5 derajat di bawah titik beku, kita akan bergerak atau bergeser ke bawah sebanyak 5 satuan ya dari titik acuannya. Mari kita mulai. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, dari temperatur dapat dilihat bahwa 5 derajat di bawah titik beku itu sama saja dengan negatif 5 derajat Celcius atau minus 5 derajat Celcius. Jadi jawabannya minus 5 derajat Celcius atau jawabannya adalah D. Silakan adik-adik cek ya. Saya lanjut ke soal nomor 2. 17 titik-titik minus 71. Yang diminta oleh soal adalah tanda pertidaksamaan untuk membandingkan kedua bilangan di atas adalah. Sekali lagi, ini masih dalam topik materi bilangan bulat ya. Sekilas saya akan menjelaskan dulu apa itu bilangan bulat dalam bentuk garis bilangan. Kita lihat angka negatif 8 hingga positif 8. Dimana dari negatif terus ke angka 0 dan juga terus ke bilangan positif 8. 0 seperti saya sampaikan tadi adalah titik acuan yang dijadikan acuan. Mari kita lukiskan di sini. Nah, ini adalah bilangan yang letaknya di sebelah kanan 0 ya. Ini adalah bilangan bulat positif. Jadi dapat dikatakan bahwa bilangan bulat positif adalah bilangan bulat yang lebih dari 0. Kemudian kita lihat ke sebelah kiri dari bilangan 0 sebagai titik acuan. Bilangan yang terletak di sebelah kiri titik acuan disebut dengan bilangan bulat negatif. Jadi bilangan bulat negatif itu adalah bilangan bulat yang kurang dari 0. Sedangkan 0 sendiri itu adalah bilangan bulat juga. Namun 0 adalah bilangan bulat yang tidak memiliki nilai, baik nilai positif maupun nilai negatif. Dari garis bilangan dapat kita tuliskan di sini bahwa bilangan positif atau bilangan bulat positif, apabila semakin besar bilangan atau angkanya, maka nilainya akan semakin besar ya untuk bilangan bulat positif. Bagaimana dengan bilangan bulat negatif? Jadi dari soal di atas dapat kita simpulkan bahwa 17 ya dengan negatif atau minus 71 jelas lebih besar bilangan bulat 17 karena 17 itu positif. Jadi tanda pertidaksamaan yang dapat kita letakkan adalah 17 lebih besar dari minus 71. Jawabannya B ya adik-adik. Silakan dicek yang sudah memegang soal ya, soal yang kalian hadapi di saat UAS kemarin ya, khususnya siswa-siswi SD kelas 6 Kota Malang ya. Mari kita masuk ke soal nomor 3. Perhatikan bilangan berikut ini. Di sini ada negatif 11, negatif 7, negatif 12, negatif 10, negatif 5, dan 0.
urutan di atas yang tepat dari yang terkecil adalah, nah seperti disampaikan tadi bahwa bilangan positif, semakin besar bilangan atau angkanya maka nilainya akan semakin besar. Bilangan negatif, semakin besar bilangan atau angkanya maka nilainya semakin kecil. Karena soal meminta kita untuk mengurutkan dari bilangan yang terkecil, ya, maka kita akan mencari bilangan negatif yang bilangannya paling besar. Jadi jelas yang pertama adalah negatif 12. Ini adalah bilangan negatif yang angkanya paling besar, berarti nilainya paling kecil. Setelah negatif 12 kita masukkan negatif 11. Habis negatif 11, negatif 10, negatif 7, negatif 5, dan 0. Jadi jawabannya adalah B. Sudah paham sampai sini adik-adik? Kita lanjut ke soal nomor 4. Perhatikan garis bilangan di bawah ini. Lagi-lagi ini masih dalam topik materi bilangan bulat ya. Nah, yang diminta oleh soal adalah kalimat matematika yang sesuai dengan garis bilangan di atas adalah di sini bergerak ke kanan atau bergeser ke kanan dari titik acuan 0 ya, sebanyak kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ada 7 satuan ke arah kanan. Bergerak 7 satuan ke kanan. Dapat kita tuliskan di sini positif 7. Ingat adik-adik, bergerak ke kanan itu artinya positif ya. Kemudian kita lanjutkan lagi. Dari 7 bergerak 5 satuan ke sebelah kiri atau ke arah kiri. Ayo kita geser sebanyak 5 satuan. 1, 2, 3, 4, 5. Karena bergerak ke kiri atau bergeser ke kiri sebanyak 5 satuan, kita tuliskan ditambah negatif 5. Kemudian kita lihat yang panah biru ini. Panah biru ini bergerak dari titik acuan ya sampai bertemu dengan panah yang bergerak 5 satuan ke kiri tadi. Kita hitung 1, 2. Bergerak 2 satuan ke kanan. Kita tuliskan positif 2. Nah, sebetulnya ini adalah hasil dari pergeseran atau pergerakan garis bilangan tadi. Dapat kita tuliskan seperti ini adik-adik. 7 ditambah negatif 5 hasilnya 2. Atau 7 dikurang 5 sama dengan 2. Mengapa demikian? Karena positif bertemu dengan negatif apabila dibuka kurungnya ya, itu hasilnya akan negatif. Jadi jawaban dari soal ini adalah C. 7 ditambah negatif 5 sama dengan 2. Kita cocokkan dengan pilihan ganda yang tersedia ya. Baiklah, kita lanjutkan ke soal nomor 5. Ini adalah soal cerita. Kita baca sama-sama. Budi sedang demam. Pada pagi hari suhu tubuh Budi 39 derajat Celcius. Setelah makan dan minum obat, suhu tubuh Budi turun 2 derajat Celcius. Suhu tubuh Budi sekarang adalah, kita ubah soal bentuk cerita tersebut menjadi kalimat matematika. Jadi suhu mula-mula 39 derajat Celcius, kemudian turun. Nah, turun artinya negatif ya adik-adik. Jawabannya adalah C, 37 derajat Celcius. Terima kasih adik-adik yang sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Baru saja kita membahas soal UAS PAS SD kelas 6. Semoga bermanfaat dan dapat menjadi bahan kalian untuk belajar ke depannya. Jangan lupa tonton atau saksikan lagi video bagian yang kedua, yaitu soal nomor 6 hingga nomor 10. Tentunya masih pilihan ganda ya. Untuk yang baru bergabung, silakan dukung terus channel Amurea Smart, di mana channel ini akan memberikan video atau tayangan-tayangan edukatif yang bermanfaat buat kalian semua. Berikan subscribe kalian, like, dan share video ini kepada teman-teman kalian semua agar manfaat yang kalian dapatkan juga dapat dirasakan oleh teman-teman kalian semua. Sekali lagi saya ingatkan, tetap semangat belajar karena matematika itu mudah.